Dia ingat, oh kalau kita dalam agama Islam orang lagi krisis, mau mati, mau meninggal dunia, diajarin kalimat thayyibah, syahadat. Ayo, ayo ibu, asyhadu. Ibu itu ikut, asyhadu alla ilaha illallah sampai dia menaikkan jarinya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Habis kalimat syahadat, meninggal dunia. Tiba-tiba datang anaknya dari ruang rumah sakit, melihat ibunya meninggal, nangis. Ternyata anak itu baru saja menularkan ibunya, karena dari sisi medis dokter sudah angkat tangan, rencana mau antar ke rumah, mau rawat di rumah. Begitu melihat ibunya meninggal dunia, nangis dan dia berteriak, ibu. Niat baik dua pemuda ini, mereka menyampaikan, jangan nangis dong, jangan sedih. Ibumu alhamdulillah husnul khatimah, baru saja mengucapkan kalimat syahadat, malah tambah marah dan nangis. Kalian berbuat apa? Kamu belum tahu ibu saya siapa? Ibu saya orang Katolik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya atas taufik Allah. Yang merasa diri memiliki sesuatu itu sombong. Yang semestinya kita selalu merasa diri milik Allah, hamba Allah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa kemana-mana dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu hakikahnya la haula wala quwata illa billah. Ibadah pun tidak bisa sempurna kalau bukan taufik Allah. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan. Saya paling suka hadis ini. Kalau Allah mencintai seorang hamba, berarti kalau Allah tidak mencintai seorang hamba, tidak dapat taufik. Dan selalu saya sampaikan, Allah memberikan dunia belum tentu Allah cinta. Jadi jangan anda merasa kekayaan itu tanda Allah mencintai kita. Adanya dunia, kehilangan dunia, sehat maupun sakit, senang maupun susah, itu sama sekali tidak ada tanda Allah cinta atau murka. Tapi yang menjadi tanda Allah mencintai seorang hamba, lihat agamanya. Semangatnya ibadah, semangatnya salat malam, semangatnya belajar, semangatnya untuk betul-betul menjadi orang yang bertakwa, jauh dari perkataan-perkataan yang tidak benar. Kalau orang sengaja dan jelas mencaci makinya, sikapnya menghadapi dengan ikhlas dan sabar,
Apalagi yang tidak jelas yang namanya isu dan fitnah, dia tidak sama sekali meresponi, itulah tanda-tanda Allah mencintai orang itu. Inna Allah idza ahabba 'abdan ista'malah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, digunakan oleh Allah hamba itu. Digunakan apa? Dibukakan pintu taufik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya digunakan? Dijadikan apa? Qalu wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu fi amali khair. Allah menggunakan hamba itu, dibukakan pintu taufiknya untuk berbuat amal salih. Saat dia berbuat amal salih itu, Allah perintahkan malaikatul maut, silahkan cabut nyawanya. Itu namanya husnul. Karena untuk mengambil nyawa seorang, malaikatul maut pun tidak tahu. Dia menunggu perintah Allah. Allah tidak memberitahu malaikatul maut, hamba ini dicabut nyawanya saat dia lagi mabuk, atau saat dia lagi salat. Malaikatul maut tidak diberitahu hal itu. Yang dia diberitahu, dia menerima perintah, cabut nyawanya. Masalah keadaannya bukan urusan malaikatul maut. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sama-sama merasakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebabnya firman ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia membuat buku 4 jilid, satu buku lebih dari 300 halaman. Hanya gara-gara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang semestinya kita merasakan saat kita salat, kalau boleh stop. Apalagi lagi salat sunnah, lagi salat malam, begitu anda membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, stop dulu. Sambil anda merasa tersentuh hati, ini hati harus bergerak. Allah sudah menggambarkan kalau Quran turun di atas gunung, hancur. Mana yang lebih kuat dan kasar, gunung atau daging manusia, hati manusia? Jelas lebih kuat dan keras gunung. Tapi bisa gunung itu hancur karena Al-Quran, hati kita masa tidak bisa rasa. Kalau bisa kencang, bukan hanya kalbu kita yang malah seluruh tubuh badan kita berkencang saat mendengar kalamullah. Jadi pas anda baca iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, ini murni ikhlas. Hanya kepada Allah kami beribadah, hanya kepada Allah kami memohon, hanya kepada Allah kami tawakal, hanya kepada Allah kami cinta, hanya kepada Allah kami memohon bertolong, hanya kepada Allah. Jadi semua hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Urusan dunia pun hanya kepada Allah. Ada masalah dalam rumah tangga kita, urusannya sama Allah. Apapun hanya kepada Allah. Jadi terwujud iyyaka na'budu dalam segala hal. Jangan anda memahami singkatnya ibadah adalah ibadah itu gerakan salat, baca Quran. Tidak. Dunia pun bisa jadi ibadah kalau kita berserah diri kepada Allah saat urusan dunia. Jadi tidak boleh kita merasa, oh saya pintar, saya cerdas, saya punya kelebihan, bisa menjadi orang kaya karena tenaga dan usaha. Tidak. Tapi karena taufik Allah. Ikhtiar saya pun, walaupun saya punya ikhtiar, tapi kita punya yakin, ikhtiar pun belum ada arti kalau belum ada izin Allah. Tapi tetap kita berikhtiar. Begitu kita merasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah merasa connect batin, sudah hatinya merasa hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah,
Tapi segala ibadah itu yang kami harapkan menjadi ibadah ikhlas, khusyuk, murni, diterima, ya Allah kami tidak sanggup menyempurnakan ibadah kecuali dengan wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in maksudnya dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Untuk dunia, pertolongan untuk urusan anak, pertolongan untuk urusan usaha, urusan rumah, urusan bukan. Tapi wa iyyaka nasta'in supaya ini wa iyyaka na'budu itu jadi sempurna. Supaya iyyaka na'budu jadi sempurna, ya Allah tolonglah kami supaya ibadah ikhlas, dunia lancar, ibadah diterima sempurna, karena kami bukan pertolonganmu ya Allah ibadah pun aja kacau. Ya mohon maaf, ibadah kita masih belum apa-apa. Beberapa hari ada satu cerita peristiwa. Saya telefon ke guru saya, silaturahim. Kemudian saya hampir lama tidak telefon beliau dan berkata beliau, saya ada cerita indah buatmu. Saya mendengar sambil terputus teleponnya, isi pulsa lagi, terputus isi pulsa lagi, karena saya yang telepon. Beliau menceritakan dan menunjukkan apa yang saya sampaikan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu setiap saya membaca Al-Fatihah di luar salat maupun di dalam salat, saya betul-betul merasakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in membuat saya berhenti. Sambil ulama berkata, barang siapa yang memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mampu memahami Al-Fatihah. Barang siapa yang mampu memahami rahasia Al-Fatihah, dia akan mampu memahami segala isi Al-Quran. Semua isi Al-Quran kembali kepada Al-Fatihah. Semua isi Al-Fatihah sumbernya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kuncinya di situ. Jadi kita betul-betul sudah basrah diri hanya kepada Engkau ya Allah, ibadah, ikhlas, berjuangan semua, hidup mati karenamu ya Allah, wa iyyaka nasta'in. Habis itu sudah betul-betul kita meyakini segalanya milik Allah dan kita hamba Allah, baru kita minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Buat apa? Dunia akhirat, lahir batin, ilmu, sekolah, kuliah, jodoh, rizki, urusan, semua termasuk siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim bukan hanya agama. Siratal mustaqim jalan yang lurus dalam pendidikan, jalan yang lurus dalam mencari jodoh, jalan yang lurus dalam mendapatkan yang terbaik dalam bisnis dan usaha, jalan yang lurus mendapatkan majlis ta'lim yang memberikan manfaat dalam kehidupan saya, yang merubahkan menjadi majlis dan belajaran saya semakin baik, saya semakin mendekatkan diri saya kepada Allah, bukan ilmu yang sia-sia. Itu yang perlu. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Malah salah satu taufik Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua, kalau Allah membukakan kita bisa menghadiri majlis ta'lim yang Allah rubahkan rasa hati kita menjadi lebih baik. Dengan keikhlasan kita berduduk di majlis ta'lim dan sama-sama belajar, disitulah Allah bukakan hati kita bersama. Yang berceramah Allah gerakkan lidahnya supaya bisa menyentuh hati yang mendengar. Karena orang yang berceramah tidak mampu menyentuh hati yang mendengar, tapi Allah yang mampu mengkontak batin supaya bisa apa yang disampaikan oleh penceramah bisa difahami, bisa dirasakan, bisa dihayati. Oleh karena itu begitu saya masuk majlis ta'lim, ya Allah, saya serahkan diri saya, lidah saya, hati saya, Engkau yang atur. Hati jamaah bukan milik saya, tapi milik Engkau ya Allah.
Jadi tidak boleh kita merasa diri pintar. Oh, saya pintar ceramah bisa membuat jamaah nangis. Itu sombong. Yang membuat kita bisa nangis Allah. Belum tentu orang berilmu seluas dunia, begitu dia naik mimbar belum tentu bisa pintar ceramah. Dan kita melihat sendiri ada orang yang martabatnya sudah profesor dokter, tapi ceramahnya membuat kita tidur. Mohon maaf ya, saya tidak sebut siapa-siapa, tapi belum tentu jabatan ilmu, belum tentu luasnya ilmu seorang, belum tentu bisa sampaikan sesuatu. Dan bisa jadi orang awam, tukang ojek, tukang bakso, atau orang di jalan barangkali tidak diperhatiin oleh orang, tidak dihargai oleh orang, tapi bisa dia menyampaikan satu kata menjadi bermanfaat sepanjang hidup kita. Jadi masalahnya bukan banyak ilmu atau sedikit, bukan tinggi jabatan atau rendah, bukan kaya atau miskin. Masalahnya satu karunia dan rahasia yang Allah anugerahkan di hati seorang saat dia berbicara. Berarti semua, saya, bapak, ibu, saya berbicara, anda mendengar, kuncinya semua di tangan Allah. Kata guru saya, ketika dia keluar rumah bertemu dengan dua orang pemuda, nampaknya dua orang pemuda itu pemuda yang saleh, dan mereka menceritakan kepada guru saya, wahai guru, kami punya cerita bagaimana kami alhamdulillah bisa menjadi pemuda yang saleh. Dua kawan, teman kuliah. Ternyata cerita mereka ini berdua pemuda yang istilahnya biasa-biasa saja. Bunya masa jahiliyah, berpacaran, tidak salat, pemabuk, kesana kesini, tidak memperhatiin agama. Tapi gimana orang ini bisa menjadi saleh? Dia menceritakan ada satu peristiwa. Ketika malam hari, kalau kita bilang malam minggu, kalau di sana di Arab malam Kamis. Tahu malam Kamis? Kita malam Kamis ceramah. Kalau di sana malam minggu, mereka di sana malam Kamis, karena Kamis sama Jumat libur di Arab. Kalau di sini Sabtu sama Minggu. Jadi ada namanya istilah malam minggu. Jadi kalau inti di Arab ke sana jangan tanya malam minggu gimana. Tanya aja malam Kamisnya gimana ya. Jadi mereka ketika habis berhiburan, bersenang-senang bersama temannya, masing-masing sama bacarannya, mendekati subuh pulang, pisah. Dalam perjalanan dua anak muda ini, karena mereka sebagai anak kuliah tinggal sama, mereka berdua pulang. Dalam perjalanan melihat sebuah mobil. Di dalam mobil itu ada seorang ibu sudah tua. Mobil itu parkirannya di sebelah rumah sakit. Yang menarik perhatian dua anak muda ini, suara teriakan ibu itu. Mereka datang ke mobil, tidak ada orang. Kok ibu ini di dalam mobil sendirian? Begitu mereka mendekati, melihat ibu sepertinya dalam keadaan krisis, sakratul maut. Langsung sebagai pemuda, walaupun namanya masa jahiliyah, berlakunya macam-macam, tapi masih namanya muslim. Dia ingat, oh kalau kita dalam agama Islam, orang lagi krisis, mau mati, mau meninggal dunia, diajarin kalimat thayyibah, syahadat. Ayo ibu, asyhadu. Ibu itu ikut, asyhadu alla ilaha illallah,
illallah, sampai dia menaikkan jarinya. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Habis kalimat syahadat, meninggal dunia. Tiba-tiba datang anaknya dari ruang rumah sakit, melihat ibunya meninggal, nangis. Ternyata anak itu baru saja menularkan ibunya, karena dari sisi medis dokter sudah angkat tangan, rencana mau antar ke rumah, mau rawat di rumah. Begitu melihat ibunya meninggal dunia, nangis dan dia berteriak, ibu. Niat baik dua pemuda ini, mereka menyampaikan, jangan nangis dong, jangan sedih. Ibumu alhamdulillah husnul khatimah, baru saja mengucapkan kalimat syahadat, malah tambah marah dan nangis. Kalian berbuat apa? Kamu belum tahu ibu saya siapa? Ibu saya orang Katolik. Itulah membuat mereka kaget. Ternyata ini keluarga Katolik, baru habis dirawat ibunya di rumah sakit, dia hantar ke mobil, dia balik ke rumah sakit lagi untuk tanda tangan. Allah punya rencana menggerakkan dua pemuda, walaupun masih berlaku zaman jahiliyah, melewati tempat itu. Ini semua Allah yang aturkan. Menjadi anak pemuda itu memimpin seorang Katolik masuk Islam dalam sakratul maut, dan menjadi ahli surga, diselamatkan oleh neraka, walaupun dia belum beribadah dengan kalimat syahadat saja, terjamin selamat dari neraka. Persis sesuai apa yang terjadi di masa Rasulullah, sama seorang Yahudi datang mengucapkan kalimat syahadat dan tidak pernah sujud satu kali pun, dan ikut perang bersama Rasul, dalam perang meninggal. Begitu anak pemuda ini, dua orang mendengar, sebabnya dua orang ini, seorang Katolik bisa masuk Islam, membuat kesadaran buat dua pemuda ini, dua-duanya juga mendapatkan hidayah dan merubah menjadi anak yang salih. Dan sekarang dua ini menjadi dua imam terkenal di Arab. Itu rencana siapa? Memberikan tanda apa? Allah sayang enggak? Yang Katolik diselamatkan dari neraka sebabnya dua pemuda nakal, dan sebabnya Islamnya Katolik, pemuda itu masuk menjadi anak yang saleh. Prosesnya hanya dalam waktu tidak sampai barangkali 1 menit atau 2 menit, tapi Allah merubahkan keselamatan 3 orang. Begitu dahsyatnya Allah. Supaya kita yakini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan Allah, pertolongan Allah. Itulah salah satu pertolongan Allah yang kita minta maupun tidak pernah minta. Kira-kira seorang ibu itu pernah berdoa, ya Allah kasih saya hidayah kepada Islam? Atau ya Allah kalau saya mau krisis pas lagi di dalam mobil atau habis keluar dari rumah sakit, tolong bertemukan dengan orang Islam supaya mengajak saya masuk Islam. Tidak pernah terbayang peristiwa ini. Tapi begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita Bapak Ibu sadari, Allah Maha baik, Allah Maha kasih sayang. Percaya aturan Allah yang terbaik, sistem Allah yang terbaik. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Waktu Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam serta istrinya semuanya keluar dari surga, dan Allah mengingatkan,
kembali ke bumi, melihat peristiwa yang begitu penuh dengan ujian dan cobaan, dan ingat satu hal, akan datang kepada kalian petunjukku. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, akan datang kepada kalian petunjukku. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Arti daripada fala khaufun, jangan takut, betul? Wala yahzanun, jangan sedih. Pertanyaan saya, yang biasa kita takuti apa? Hah? Yang sudah lalu atau yang akan datang? Selalu kita takut masa depan. Itulah indahnya Al-Quran. Kenapa Allah mendahulukan fala khaufun daripada walahum yahzanun? Barang siapa yang mengikuti petunjukku, jangan takut, jangan sedih. Selama anda mengikuti petunjukku, berarti akan menuju kepada akhirat. Yang biasa membuat manusia takut akhirat apa? Takut dihukum Allah, takut disiksa di neraka, takut dihisab dan hisab yang susah. Allah tenangkan, selama anda mengikuti petunjukku, jangan takut ke depan. Masa depan jangan takut, urusan Allah selesai, beres, aman. Itu namanya Allah memberikan asuransi aman masa depan. Tapi ya Allah, anak saya, urusan yang lalu, rumah yang saya tinggalin, harta, apa? Pasti akan merasa sedih. Kata Allah, walahum yahzanun, kami uruskan juga. Jadi depan belakang jangan fikirin. Yang penting anda pusatkan fikirannya, faman tabi'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku, tidak akan takut masa depan dan tidak akan sedih masa yang sudah lalu.